adab kepada Allah Subhanahu wa taala ini dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Ya, adab kepada Allah yaitu mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemudian kita wajib mengikhlaskan ibadah kepada Allah, takut kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, tawakal kepada Allah. Ini harus ada sebagai penuntut ilmu yang seperti ini. Itu dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf Alal Khalaf, keutamaan ilmu salaf atas khalaf. Beliau menjelaskan kita setiap hari berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Itu yang kita minta. Nah, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Hazm. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Kemudian Ibnu Rajab melanjutkan lagi. Saya bawa dua ini. Yang pertama tadi Ibnu Rajab, kemudian saya selingi dengan perkataan Ibnu Hazm. Gitu. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, kata beliau bahwa seorang yang menuntut ilmu maka dia harus takut kepada Allah, dan nanti saya akan ulang lagi nih. Harus takut kepada Allah. Dia mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan larangannya, takut dia kepada Allah. Dia berusaha melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, dan dia berusaha untuk menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, sekarang ini harus ada. Kita ini udah ngaji lama gitu, harus punya rasa takut kepada Allah, takut kepada Allah Ta'ala. Karena intinya ilmu, kata Imam Ahmad, khasyatullah, takut kepada Allah. Kalau penuntut ilmu ngaji kemudian nggak takut kepada Allah, masih melanggar, masih maksiat, masih makan riba, masih yang lain, masih suka riba, membicarakan aib orang lain, mengadu domba, ini gimana? Nggak takut ya kepada Allah, nggak takut kepada Allah. Mesti timbul rasa takut yang mencegah dia untuk berbuat dosa dan maksiat. Maka dalam adab ini juga saya sebutkan, seorang penuntut ilmu harus bertakwa kepada Allah dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kalau udah ngaji udah harus jauhkan dosa dan maksiat. Tapi ada sebagian ya, ada sebagian orang sudah ngaji tapi adabnya nggak ada, akhlaknya nggak ada, mulutnya kotor, katanya pakai cadar tapi gibah terus tiap hari. Sunnah yang lain dilaksanakan tapi maksiat tiap hari dilaksanakan oleh dia. Nggak boleh. Dia harus takut kepada Allah karena Allah melihat dia, Allah mendengar apa yang dikatakan oleh dia, Allah mengetahui, mesti ada muraqabah. Kita merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Kita betul-betul wajib mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mentauhidkan Allah tentang rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, asma wa sifat, dan tambah juga rasa takut kepada Allah. Ini berkaitan tentang kita adab kepada Allah Ta'ala. Dan yang teradab juga kepada Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangannya. Kemudian ada pada Allah juga kita wajib meyakini bahwa yang dapat memberikan manfaat, menolak bahaya, memberikan rezeki, menyembuhkan penyakit, menghidupkan, mematikan hanya Allah. Ini kita yakinin, yakin sih, yakinnya. Ketika kita mendapatkan cobaan, ujian, musibah, kita wajib husnudzon kepada Allah. Nggak boleh kita suudzon kepada Allah. Kemudian juga berkaitan dengan nama dan sifat Allah, kita wajib menetapkan nama-nama Allah. Ada orang yang dia sudah belajar mengkaji, bahkan sebagai seorang dai, bahkan juga dikatakan kiai atau ustadz ulama, nggak tahu tentang Allah itu di mana. Gimana nggak tahu dia? Lantas dia nyembah siapa? Kita menyembah Allah. Allah di mana? Di atas langit. Maka Nabi bertanya kepada seorang budak, "Aina Allah?" Di mana Allah? Fis sama, ala sama, di atas langit. Allah berfirman, "Ar-Rahmanu 'ala 'arsyis tawa." Allah bersemayam di atas arsy. Kita wajib menetapkan semua nama dan sifat Allah. Wajib. Ini adab kepada Allah. Enggak boleh kita mentakwil, enggak boleh. Enggak boleh mengingkari nama dan sifat Allah. Ketika orang mentakwil atau mentahrif sifat Allah, dia enggak punya adab kepada Allah Taala. Enggak punya adab kepada Allah. Perhatikan, orang itu enggak punya adab kepada Allah.
Allah menyebutkan Allah di atas langit, Allah menyebutkan di atas, dia bilang Allah di mana-mana. Orang ini nggak punya adab kepada Allah Ta'ala. Dan ini kalimat kufur, menyatakan Allah ada di mana-mana, tempat yang baik, tempat yang kotor, nggak boleh. Kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan, dan kita wajib menafikan apa yang Allah dan Rasulnya nafikan. Ini adab kepada Allah Ta'ala. Ini harus punya adab. Banyak orang nggak punya adab. Dan kita wajib ketika menetapkan itu, kita harus ingat bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un huwas samiul basir. Tidak satu pun yang sama dengan Allah, dan Allah Maha mendengar, dan Allah itu Maha melihat. Dan juga ayat walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah nggak sama, Allah nggak sebanding, Allah nggak setara. Kenapa juga? Begitu juga mentaati perintah Allah, kemudian ridho dengan takdir Allah dan yang lainnya. Ini tentang adab kepada Allah Ta'ala. Kemudian adab kepada Rasulullah SAW. Ini juga penting, adab kepada Rasulullah SAW. Adab Rasulullah ya, yang pokok yaitu kita adab Rasulullah SAW mentaati beliau. Bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk ditaati, kemudian menjauhkan larangannya, kemudian membenarkan semua apa yang beliau sabdakan. Kemudian yang keempat, kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Jadi kita wajib mengimani beliau. Di sini saya sebutkan poin-poinnya di bab 4 ini. Oh, yang tadi saya sampaikan ringkas. Kalau di bab 4 ini ada Rasulullah, mengimani beliau sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir bagi semua. Wajib mencintai beliau lebih dari kecintaan kepada diri sendiri, orang tua, anak, dan yang lainnya. Kemudian mentaati beliau, meneladani beliau. Wajib ittiba kepada Rasulullah SAW. Kemudian kita dianjurkan untuk banyak salawat kepada Rasulullah SAW. Tapi yang pokok tadi yang saya sebutkan tadi, yang pokok itu 4, yaitu kita seperti disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsa tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah SAW. Beliau mengatakan ta'atu fima amar wa tasdiqu fima akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Makna syahadat Muhammad Rasulullah yang pertama yaitu kita mentaati apa yang beliau sampaikan, mentaati apa yang beliau perintahkan, kemudian membenarkan apa yang beliau sampaikan. Yang ketiga yaitu menjauhkan apa yang beliau larang, dan yang keempat kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Kemudian yang paling penting lagi yang diperhatikan di sini, bahwa ketika kita menyebutkan bahwa kita wajib beradab kepada Rasulullah SAW, yang paling penting lagi yaitu kita wajib untuk taslim kepada beliau, tunduk menyerah kepada beliau dalam melaksanakan semua perintahnya. Taslim. Karena Allah berfirman di dalam surah An-Nisa di ayat 65, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap apa yang mereka presiskan di antara mereka. Kemudian mereka tidak dapati dalam hati mereka rasa haraj dari apa yang kau putuskan, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Ini saya nggak bawakan semua tentang adab Rasulullah di dalam buku ini. Saya masukkan dalam buku konsekuensi cinta kepada Rasulullah SAW. Itu lengkap, semuanya ada di situ. Karena ini hanya ringkasan aja. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang adab ini kepada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan begini dalam kitabnya Madarijus Salikin. Kata beliau begini, antum perhatikan, dengarkan, dan antum catat. Kata beliau begini, wa ammal adabu ma'ar rasuli sallallahu fal qur'anu mamlu'un bihi fa rasul adabi ma'ahu kamalu taslimi lahu wal inqiyadu li amrihi
wa talaqa khabarahu bil qabuli wat tasdiqi duna an yahmilahum mu'aradata khayalin batilin. Kata beliau begini, fal Qur'anu, Al-Quran mamlu'un bihi, artinya penuh dengan penjelasan adab kepada Rasulullah SAW. Farasul adabi ma'ahu, farasul adab, puncaknya adab, pokoknya adab kepada Nabi. Apa pokoknya adab kepada Nabi? Kamalu taslimi lahu, sempurnanya ketundukan hati kita dan anggota tubuh kita kepada beliau untuk taat. Wal inqiyadu li amrihi, dan tunduk patuh kepada perintah beliau. Wa talaqa khabara bil qabuli wa tasdiq, dan menerima berita dari beliau dengan penerimaan dan membenarkan, dan tidak dibantah dengan khayalan yang batil. Ibnu Qayyim ini membahas tentang masalah ini untuk membantah orang-orang yang tidak taat kepada Rasulullah SAW. Masih mereka mencari-cari yang dianggap oleh mereka masuk akal. Maka dikatakan yusammihi ma'qulan, dikatakan ya masuk akal. Seperti apa? Allah disebutkan di atas langit. Nabi yang mengatakan demikian kepada seorang budak, aina Allah, di mana Allah? Fis sama. Wa man ana anta Rasulullah a'taqa fa inna mu'mina. Merdekakan dia karena dia seorang mukmin. Nabi menjelaskan kepada seorang mengatakan Allah di atas langit, seorang mukmin. Jangan diartikan langit itu begini, enggak dalam alam, enggak di luar alam, enggak di atas, enggak di bawah. Ini orang enggak tahu tentang Rabbnya, enggak tahu tentang Allah, enggak punya adab kepada Rasul. Sampai kata Al-Imam Qayyim, kalau seandainya di sini disebutkan, saya tanya engkau demi Allah, kalau seandainya Rasul sekarang masih hidup, kemudian Rasul menjelaskan bahwa Allah sangat, kalian berani nggak membantah? Bukan itu maksudnya, maksudnya begini, maksudnya begini. Mampu nggak kalian mengatakan demikian? Lantas apa bedanya sekarang dengan zaman Nabi? Apa bedanya? Tetap wajib kita mengikuti Rasulullah. Kita wajib mengikuti Rasulullah. Apakah beliau masih hidup atau sudah meninggal, wajib kita ikut pada beliau, ittiba pada beliau. Nggak boleh dibantah. Ini perhatikan, masalah apa aja kalau sudah ada hukum jelas, satu hukum itu ini haram, ini tidak boleh, ini wajib, kita nggak boleh untuk menentang, nggak boleh. Wajib apa? Sami'na wa ta'na. Innama kana qaulul mu'minin yad'u ila Allah rasul yahkum bainahum yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun, dalam surah An-Nur. Perkataan orang-orang mukmin apabila diajak mereka, dipanggil Rasulullah untuk melaksanakan satu perintah, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Mereka orang yang beruntung. Ini adab ke Rasul, ini penting. Kalau kita lihat banyak orang tidak punya adab. Seperti tadi yang keempat. Yang keempat, kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Berarti kalau beliau nggak syariatkan, boleh nggak kita beribadah? Nggak boleh. Katanya kita wajib mencintai Nabi, kita wajib mencintai Nabi, kita harus mencintai Nabi. Kalau mencintai Nabi intinya apa? Ittiba. Bahwa Allah berfirman dalam surah Ali Imran 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, ittiba kepada Rasul, maka Allah akan cinta kepada kamu, Allah akan mengampuni dosa kamu. Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Jadi kewajiban kita kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kewajiban kita untuk ittiba. Nggak boleh ada orang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini, nggak boleh. Tentang akidah, tentang manhaj, tentang apa aja, ibadah-ibadah yang diadakan, tentang perayaan, nggak boleh. Ketika dia mengadakan yang demikian, dia punya adab nggak kepada Rasul? Nggak punya adab kepada Rasulullah. Karena Rasul tidak kerjakan, kok dia kerjakan? Berarti dia menuduh Nabi apa? Saya ulangi lagi, jangan tidur, dengerin baik-baik. Nabi SAW, ada orang yang sekarang ini, apakah dia kiai, apa ulama, segala macam, mengadakan acara yang dia adakan yang Nabi nggak lakukan. Apakah bentuknya sholat, apakah bentuknya zikir, apakah bentuknya salawat, apakah bentuknya perayaan yang Nabi nggak pernah mengadakan, kemudian diadakan oleh dia. Ketika dia adakan yang seperti ini, berarti dia menganggap bahwa dirinya ini lebih tahu daripada Nabi. Dia telah menuduh Nabi apa?
khianat kepada apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Wahai Rasul, sampaikan. Nabi sampaikan belum semuanya ini? Sudah. Sampai Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridha Islam menjadi agama bagimu. Jadi orang yang mengadakan perbuatan bid'ah, pada hakikatnya mereka tidak punya adab kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Dan juga tidak punya adab kepada Allah. Allah yang mengutus Nabi SAW untuk diikuti, ditaati. Nggak boleh kita beribadah atau mengadakan sesuatu yang Nabi nggak contohkan. Nggak contohkan. Makanya Nabi SAW itu mengingatkan tentang kita, tidak bolehnya kita berbuat bid'ah. Nggak boleh. Sebab yang baru dalam agama ya bid'ah. Nabi bersabda, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesatuan pasti neraka. Ini penting untuk kita ulang-ulang tentang kajian adab kepada Rasulullah SAW. Ini banyak adabnya, puluhan adab. Ibnu Qayyim menyebutkan banyak adab kepada Rasulullah SAW. Tapi saya bawakan cuma sedikit kata beliau. Karena ini banyak orang yang punya adab kepada Rasulullah SAW.